riap mahita jongjong. Mandoding hita humbani buku Haleluya nomor 23 ayat sada. Ibagas goran ni bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondo na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Napuji manay bata Bapa ni Tuhan Yesus Kristus, nadop mamasumasuhan bata bagi ni pasu-pasu pertunduyon hunaguri atas, ibagas Kristus. Ay ipilido hita ibagas iya, sanggah lape itombe duniaon, ase pasing hita, anjahalang panurakon ilobeni, ibagas holong niuhur. Ito tapkon hinando hita bani, gabe anak niya ini marhiti Yesus Kristus, mangihutkon rosuh ni uhurni. Gabe puji-pujian bani ilok ni uhurni namar muliain, nani idokon ni bata ibagas nahi naholongan niin. Ibagas iya dapat kita kaluahon marhiti daroni, ay masasapan ni palanggaron, domu hubani habayakon ni idop ni uhurni. Naunjah binerehon ni bata ibagas hapentaron apa auhuron. Ipabotoh kondo bata rusiani sura-surani uhurni, domu hubani haputusan ni uhurni. Nadop notapon ni hinan ibagas dirini. Padikok ni panorang ni Pasadahon haganup, na adong inagori atas apa na atas tanohon, na ito sa dulu ay ma Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Terima kasih ma isombahkon hanami hubamu Tuhan. Nadop man layak-layakon bagay ni pasu-pasu pertunduyon nahun surga. Gabi tandahan nami rusiani sura-sura nadop ninotapkonmu hinan ibagas diri nami. Indo na terima kasih hanami marhite parsembahon namion. Halaniay ondos bamu mahaganup hanamion. Pasada hama hanami ibagas pamujion na sitong hubamu. Halani doma tongon ihopopam hanami marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Upapam mauhur pakon pikiran nami. Aselambin ini dah hanami haganup hadearan ni habayakon ni hidup ni urmu. Nagabi hagoluhon ban nami. Jalo hama tonggo pakon pamujion namion.
ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Undul makuria. Mendoding kita, mari kita buku haleluya nomor 50 siah, ayat sada pakon ayat 5. Riap mai ta jongjong. Martonggo mahita, sopot kon hita mado sata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata bapa nami pargugon na sotarimbang, sito palang pakon tanoon. Nasusi doham jana paridop ni umur bagal. Lang namin talupa nami roh hulobemu, halani buhay ni dosa nami. Ay gati doha nami lang martengir ni uhur hubamu. Agepe maya taon hamben nami. Ase pita ham hasanay bata nami. Dana ulang marne bata nalegan hanami. Tapi gati tumang dolang iho porsaya hanami ham marhitenin martengir ni uhur hanami bani nalegan. Halanyay doa se roh hanami hulobemu. Masopoton dosa palanggaron nami. Bani haganub dosa namiin, marpangulaki mahurmu ben nami, ibagas Yesus Kristus yopop hanami. Riap mahita mangindo. Ham nai bata, hidup mawurmu ben nami perdosaon. Ham Tuhan nai bata bapa nami paridop ni uhur bani jolma pardosa. Doma ibereon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma. Anjah manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamate tarsilang lahu makop-kop hanami anjah mulak manggolo. Naik ku surga nagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gatido lang ihapon hanami bagal ni pakop-kop muin benami. Jana gati sang yargaon hanami in banigolo nami. Haganupan in mapakorhon ni hagijangan ni uhur. Hapung jana kurang ni pangarusyon nami. Tuhan holong maatemu. Ajari hama hanami ase ibotok hanami nadop ihopop ham do hanami. Bani haganupan dosa namiin, marpangulaki mahurmu ben nami, ibagas Yesus Kristus yopop hanami.
Riap mahita mangindo, Amnay bata, idop mahurmu ben nami perdosaon. ham Tuhan na bata bapa nami, si madagwasa apa nagok hasitongan. Ihasi holi ur nami do ase manggolu hanami ibagas holong, damay apa halayakon mo. Tapi gatido hanami lang ibagas bulat ni uhur mandalan kon in do pakasaman nami. Hasadaon itong atongan nami pe, potop do lang songon na hinarusukon mo. Buwe do halak na iranan bani buah-buah ni haporsayaon nami. Hape pasu-pasu na bineremuin pe, gatido ibay nanami gabe dalan laho manundalhon ham. Bani ganupan panlawo siyan namiin, idop mahurmu, sasapam madosa nami, marpangulaki mahurmu ben nami. Riap mahita mangindo, Amnay bata, idop mahurmu ben nami perdosaon. tangar anjaha persaya hita mahatani na bata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Tapi na bata do may patalar holong ni uhur ni ay bata, ay mamarhitay na matay Kristus makopkop hita, sangga pardosa ope hita. Aselambin maduah mahita nuan, kumbani ringis in marhitay honsi. Dop ipitor hita ibagas daroh ni ay. Ibagas holong ni nebata, dom maisa sa paganup dosata. Halaniay, pataridakon hita matanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon mabani na ibata ibabaw. Amen. Mundur makurya. Pai mamanduding hita, persembahan vokal grup secara virtual humbane seksi inang i Kuriaon. Sudah di jalan mulia
Mandoding hita, umbani buku haleluya nomor 120 siah, ayat sada 2 pakon ayat tolu. Riap mahita jongjong. Saksion hita maha porsayaon tain. Songon na sinaksihon ni ganup halak na porsaya bani sap tanoon. Au porsaya dan bata bapa. Pargogon na saraimbang. Namanok palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus. Anak ni bata na sasadain. Dindo Tuhanta. Natilbukon ni si Maria, sangga nape haliaban, parangit pasing, nama naron na parangit, bani panorang si Pontius Pilatus, di parsilangkon, mate anjay tarom, turun na buritoru, malak manggolo bumali na mate, bani ari patuluhon, naik ke surga, anja hunduli siya muninay bata bapa, pargogo na sudarimbangin, hunjay ma iya mulak mabira, laho manguhumi halak na manggolo, Pahapon na rumate. Au porsaya paniton di pasing
bani kuria parsadana pasingin, parsaoran sadana pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuan ni akula, pakon bani aguluan na sadoka yang doka kami. Amen. Undul makuria. Paima pembacaan refleksi atau puisi mendoding hita marhite buku haleluya nomor 210 sada ayat sada pakon ayat tolu. Bertahan di balik salib sejati, karya Vikar Pendeta Irma Parma Pasaribu STH. Mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini, selalu dihiasi suka duka yang datang silih berganti, di mana dosa memutus hubungan Tuhan dan insani. Namun Dia mengutus anaknya untuk dijembatani, demi terciptanya kedamaian sejati di muka bumi. Yesus, Kaulah anak Allah yang maha mulia. Yesus, Kaulah pribadi yang rela menjadi manusia. Melepas status sebagai raja pun Kau rela, dan mengambil rupa manusia menjadi hamba. Yesus, Kaulah insan yang tak pernah berdosa. Kau berkhotbah di bukit membuat orang terfana. Kau sembuhkan orang sakit dari belenggu menderita. Kau bangkitkan orang mati penuh dengan kuasa. Kau memberi makan 5.000 jiwa jumlahnya. Kau dielu-elukan, disanjung tinggi dan dipuja. Tapi datanglah tuduhan yang menjadikan semua itu hampa. Dengan sepenggal kuasa mereka membuatmu menjadi terdakwa. Dengan tertatih Kau selesaikan Via Dolorosa menuju bukit Golgata. Sanjung puji mereka berubah menjadi seruan, salibkan Dia, salibkan Dia. Jubah ungu dan mahkota duri mereka pakaikan membuatmu semakin tersiksa. Tulisan Indri di salibmu untuk menghinamu sebagai seorang raja. Di tengah deritamu, Kau mampu berkata, Tuhan ampuni mereka.
Kau pandang kami supaya beroleh keselamatan keluar dari liang dosa. Bekas cambuk, bekas tusukan paku itu mengukir nama kami di sorga. Sungguh pengorbananmu tak terlukiskan dengan kata-kata. Yesusku, akhirnya janji Tuhan akan pengampunan tergenapi. Kayu salib adalah tempatmu untuk menuntaskan dosa kami. Semua dosa kami kau bawa pergi ke kuburmu dan mati. Kebangkitanmu menjadikan kami mewarisi hidup yang sejati. Hidup ini kami persembahkan kepadamu Sang Ilahi. Keselamatan yang kami terima darimu adalah sola gratia. Salibmu adalah salib yang maha agung dan mulia. Tetap menjadi benteng keselamatan bagi dunia yang penuh sengsara. Selamanya kami akan hidup memandang kasih-Mu yang sempurna. Tak peduli seberapa beratnya kami harus memikul beban derita. Tak bisa dipungkiri, saat ini dunia menangis dan berduka disebabkan oleh pandemi COVID-19 atau virus corona. Dampaknya telah banyak merenggut nyawa manusia. Di Indonesia, korban jiwa telah mencapai lebih 1 juta. Namun kami tidak menyalahkan Tuhan dalam situasi yang ada. Tekad kami bertahan di balik salib sejati, memberikan semangat yang teguh dan kekuatan. Tekad kami bertahan di balik salib sejati, meyakinkan bahwa Kaulah sumber kekekalan. Tekad kami bertahan di balik salib sejati, membentuk pribadi dan beroleh kebahagiaan. Oh Tuhan, sungguh kami Kau jadikan sangat berharga, yang mampu membalikan tangis kami menjadi tawa. Keselamatan rohani telah Kau beri untuk manusia, maka keselamatan jasmani pun akan segera hadir di dunia. Terimalah hormat sanjung puji kami bagi-Mu yang maha mulia. Sihol jaloon tama ambilan daripada seni panditata mandoding hita humbane buku haleluya nomor 322 ayat sada pakon ayat 3.
bangsamu, pasing homatong-tong, pasing homatong-tong, pasing homatong-tong. Labi maluwang bangsamu, pasing homatong-tong. Martonggo hita. Tongon madurus doda rohmu Tuhan, nalaho manasap dosa ni hanami jolma. Pargogoy hamma hanami Tuhan, terlobi marhitehon hata hagoluhan, nasihol jaloon nami bani panorang on. Boy idah kanami, ihapkon nami bagal ni holong pakon kuasamu Tuhan. Tondwimu ma namakkasomani hanami laho manjalo hatamu. Jalo hamma hanami riap pakon tonggo nami ibagas Kristus Yesus. Amin. Ita haganupan hinarga ni Tuhan, hata ni Tuhan nagabe renungan batta bani Jumat Agung on, bani pardingatan parmate ni Tuhan Yesus Kristus, ay mana tersurat bani Lukas. Lukas 20 ayat 44 das hubani ayat 48. Lukas 23 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-48. Sonondo hatani Tuhan, pasal parmateni Yesus. Anjaha hira-hira pukul 12, sogop managolap husap tanoh indas hu pukul 3. Ay manggelapi do mataniari, anjaha marigat do tire na irumah panumbahan ay bolah 2. Dopai marsora na gogoh ma Jesus ninima, hamba pa, hubagas tanganmu ma huondoskon tonduihu. Jadi dop iha tahun sonai, rot ma hosahni. Mangidah nama saai kopala ni tentara ai, ipasangap manay bata ninima, tongondo, halak na pitor doon. Anjaha ganup halak na mabue ay, narohu jay, marsitopuk toton ni bema mangidah nama saai, lanjar mulak ma, ay ma das. Ita haganupan hinarga ni Tuhan. Anggo hitung-hitung kita mapiga 10 hali ilopusi hita Jumat Agung. Bahkan mungkin gatido itangar hita ahana ginoran kekuatan kebangkitan. Tapi kekuatan kuasa kebangkitan itu melengkapi kuasa kematian. Bani panorang on, ipataridah kondo hu tengah-tengah ta naginoran kuasa kematian. Nah siang Bapak inang hinarga ni Tuhan, mungkin hal na biasa do baca atta bani panorangon. Marulak-ulak doma itangar hita pasalon. Tapi anggo iparagation hita bani ayat 46. Mari kita lihat ayat 46. Bapak inang nama poso adik-adik sekolah minggu. Di sana dikatakan dengan tegas, dop ai marsora na gogoh ma Yesus. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Bayangkan hita masonaha posisi keadaan Tuhan Yesus bani hayu parsilang,
dia menahan kesakitan, tapi dia masih bisa mampu melantangkan suaranya. Ya Bapa, hamba pa, hubagas tanganmu ma huondos konton duihu. Ahana sihol sebuton ni hutonga-tonga ta. Ahana gabi hasaksian ni Tuhan Yesus. Hubatta bani panorangon. Bahwa dia ingin membuktikan kepada kita, membuktikan kepada mereka saat itu bahwa kesakitan penderitaan yang dia rasakan saat itu tidak melebihi kekuatan Bapanya. Halani hibotoh do, huzai do huondoskon tonduihu. Artinya kuasa kematian yang diperlihatkan Tuhan Yesus bukan bicara sebatas duka cita saja. Bukan bicara soal kesedihan saja. Tapi marhitehon sikap nai pataridakon Tuhan Yesus bani ayat 46. Dia bersuara yang lantang. Marsora nagogo. Dia mengatakan, aha penamasaon hubamudo wondos konton duihu. Dia meletakkan dirinya, dia meletakkan rohnya, dia meletakkan setiap harapannya ke dalam tangan pengasihan Bapa. Sonado hita do pusi malopusi berpuluh-puluh kali mungkin Jumat Agung dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mampu berkata, kepadamu Tuhan kuserahkan nyawaku, kepadamu Tuhan kuserahkan hidupku. Terlebih bani panorangon, masa pandemion. Kepadamu Tuhan kuserahkan kesedihanku. Mungkin sependapat dohita setiap Jumat Agung upardiate gati dohita memakai baju hitam. Tanda kesedihan. Hinan anggo hulaki use, anggo rumah nami sanggah anak-anak tidak boleh makan daging Jumat Agung. Kenapa alasannya? Lagi mati Tuhan Yesus katanya. Jadi makan apa mak? Tempe itulah makan. Langhu bawa tetap namodus langadong jagal. Tapi itulah ungkapan-ungkapan yang sering kita pakai untuk mensikapi Jumat Agung. Tapi bani panorangon na sembapainang itu cuma ekspresi luar kita. Baju taboy dos birong nih. Tapi uhurta. Bagaimana pengalaman rohani kita? Bagaimana kesaksian hidup kita? Mampukah kematian Tuhan Yesus itu membawa pembaharuan dalam iman kita? Dan itu ai pataridahkon baniat 40 itu. Mangidah namasa ai, kopala ni tentara ai, ipasangap ma naibata. Anggo nasukun mabani nasyam. Terlambat do sikap ni kopala tentara ai. Do posi mati tersilang Tuhan. Roh kopala tentara ai makatahon. Sungguh orang ini adalah orang benar. Ia memuliakan Allah. Terlambat do ai. Masih Bapak Inang. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat. Itu dia. Betul kan? Mungkin bagi tatapan mata kita terlambat, bodoh do kepalaon. Doma mati, baru sadar. Aturan sadar hinani ya, ipalopas ma Tuhan. Selesai cerita. Tapi marhitehon parmati ni Tuhan Yesus, marhitehon ahan na masa bani panorangai, isobut bani ayat 44, golap maninijay, marigat matire. Iman kepala tentara itu bisa menghubungkan titik-titik yang terjadi itu menjadi kemuliaan Tuhan. Boy Yarusita ya. Gelap, marigat tire, marsora gogoh Tuhan. Dia katakan, benar ini orang Ninijay. Sungguh orang ini adalah orang benar. Dia bisa merangkai titik-titik yang terpisah itu menjadi satu pengakuan yang indah. Kan boy do hatahonon, ya biasa do golap. Biasa do marigat tire, tap na memang do dokah tire ay misalnya. Tapi dia bisa melihat, merasakan, na masa ay, haganupan ay patubuhkon hapor sayaon hubaan. Kita mungkin boleh katakan terlambat do kepala tentaraon. Karena apa?
sayang kita kepada Tuhan. Holong ta doa, iya terlambat doa kepala tentara. Kalau sebelumnya mungkin tidak jadi mati tersalib. Tapi marhiteon teks on, tidak ada kata terlambat untuk mengubah kehidupan kita. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Dan itulah kuasa kematian itu, membawa pertobatan kepada kita. Membawa penyesalan kepada kita. Bahkan di Bani ayat 40 lalu dia tahun sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saya dona hurang horzaan sih dia memukul-mukul diri. Tapi bagi mereka kenapa ini harus terjadi? Kami salah. Padahal semua itu harus berjalan seperti rencana Tuhan bagi kita. On manamin naboy gabe perenungan batta bani masa Jumat Agungon. Yang menarik adalah teks kita berhenti di ayat 48. Sementara bani Bibelta adung OP ayat 40 sia. Napa tugahkon pasal soal susian ni Tuhan Yesus. Naman daw do jongjong mamangidasi segala nama nandasi. Sonai naboru namangir konsi huntano Galilea. Artinya ini, penulis Lukas mau katakan, kematian Tuhan bukan hanya berdampak bagi mereka yang senantiasa mengikut Tuhan. Tapi kematian Tuhan memiliki dampak bagi orang-orang yang sebelumnya tidak menolak kehadiran Tuhan. Nah, inilah juga menjadi pesan Jumat Agung bagi kita. Apakah kehadiran kita itu boleh menjadi bagian senyuman dari orang lain, atau menjadi bagian penolakan dari orang lain? Karena marhitehon hak parmati ini Tuhan Yesus, dia mau katakan kepada kita, aganu panon maningon hudalan kondo. Tapi jangan menyerah kepada penderitaanmu. Jangan menyerah pada kesakitanmu. Angguhinan zaman dulu itu nggak tahu, sekarang nggak ada lagi tuh kan. Setiap Kamis ada dulu filmnya Passion of Christ gitu ya. Hampir malam-malam itu biasanya jam-jam 9. TVRI dulu kali ya. TVRI iya kan? Apa? Jesus of Christ, iya. Itu. Setelah nonton itu biasanya mama sedih. Kan? Agak nangis. Jumat ke gereja baju hitam. Sabtu pesta. Aduh ke. Iya kan? Soal pesta Sabtu. Jadi di mana tangisnya Kamis itu? Di mana kesedihannya Jumat itu? Apakah kita masih dalam tahapan ruangan seperti itu? Memperlihatkan ekspresi luar. Kita ikut bersedih kematian Tuhan. Tapi marhitehonon menarik sekali. Di tengah-tengah tapi tak ada dua halak namar baju putih. Karena apa? Mungkin mereka melihat kematian Tuhan sebagai bagian sukacita kita. Kan saya donala boys baju hitam nasyam kan? Dong kan? Artinya mari kita memang benar permateni Tuhan membawa kesedihan kepada kita. Tapi bukan hanya berhenti pada titik kesedihan itu. Tapi lanjutkan langkah itu menjadi perenungan. Sudahkah aku bertobat? Sudahkah aku membaharui kehidupanku? Ase permateni Tuhan ai. Sedo gabi hal si soya-soya baku. Itu dia pesan Jumat Agung itu. Puisi tadi begitu indahnya dibacakan. Meresap tidak? Bertahan. Kenapa tadi judulnya itu? Menarik sekali judulnya itu. Bertahan di balik salib sejati. Orang yang bertahan di balik salib sejati, hidupnya pasti penuh dengan pengharapan. Karena kematian Tuhan bukan akhir ceritanya. Kematian Tuhan bukan akhir ceritanya. Ada kebangkitan. Dan ada
kenaikan. Semua itu adalah kisah yang sudah digariskan Tuhan baginya. Yang perlu dan sudah dilakukan Tuhan Yesus, dia menyerahkan kehidupannya. Mampu tidak kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan? Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Mungkin seharusnya itu diungkapkan dalam nada sendu kan, karena dia udah kesakitan. Tapi dikatakan dia berseru dengan suara nyaring. Agar suara itu, agar kalimat itu juga boleh menjadi kalimat pengharapan bagi mereka yang mendengar di hadapannya. Jadi artinya Allah itu bukan hanya Allah bagi pribadiku saja. Tapi Allah itu boleh menjadi bagian Allah bagi pribadi orang lain. Nah, inilah yang mau dibagikan. Mari kita sambung titik-titik tadi, dot-dot itu tadi menjadi sebuah pengakuan bahwa marhitehon Jumat Agung Bani Panorangon itong-atongani masa pandemi on. Saya tidak akan pernah mau kehilangan pengharapan. Saya mau datang pada Tuhan. Saya mau bawa pertobatan saya. Karena saya yakin kematian Tuhan itu mampu mengubah kehidupanku. Mampu hutadikon horza-horza na lepak sadokah nion. Halaniaha. Parmate ai. Itu adalah pesan Tuhan bagi kita. Tuhan yang jadi manusia, Tuhan yang mati tersalib, itu semua hanya karena untuk kita manusia. Halaniaha na siyang bapainang hinargani Tuhan. Na igereja on, tokinari masuk kita bani horja bagal na passing. Sudahkah ada lahir dalam hidup kita ketika saya selesai horja bagal? Maka sebenarnya ini juga undangan bagi saya untuk memperbaharui kehidupanku. Bukan sebuah undangan untuk melakukan dosa lagi. Alania dong panorang horja bagal na mangihut. Inilah pesan-pesan Jumat Agung bagi kita. Langu boto sonari atap nagulap do idarat. Halani ya tahun jam 12 dasu jam tolu. On baru jam 11. Biasanya setiap tahun jam-jam 1 itu gelap dia. Tokinari kan? Jadi anggo doma mulak nasyam holi hurumah jam sada ai pas golap misalnya. Mari coba renungkan secara pribadi kematian Tuhan itu. Karena ternyata kematian Tuhan membawa pembaharuan iman bagi pribadi, individu, dan juga komunal. Menarik sekali yang dikatakan kepala tentara itu. Ipasangap manai batani nima tongondo halak napitor doon. Dia tidak mengatakan terlambat. Tapi setelah dia melihat itu, maka akan ada perubahan dalam gaya hidupnya. Setelah kita menjalani melewati masa Jumat Agung ini, Tuhan nantikan perubahan dalam hidup kita. Dan sekali lagi, tidak ada kata terlambat dalam pertobatan. Nah, Asyam Bapak Inang, nama poso yang ada di rumah, mari kita sikapi Jumat Agung ini bukan hanya dalam ekspresi luar kita. Bukan hanya memperlihatkan kesedihan kita. Lang uboto no kana tangis ra baca puisi tadi ya, seperti saking mendalam menjiwainya begitu. Kita pun yang mendengar mungkin sedih juga begitu kan. Tapi kesedihan itu jangan berhenti di situ. Lanjutkan kepada langkah berikutnya. Lakukanlah, buatlah pembaharuan dalam iman kita. Atap ahapi na masa tongah-tongah tabani Panorangon, mungkin hidup tidak seindah di tahun-tahun sebelumnya, tapi Tuhan katakan, mari datang serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya.
Dan pada bagian firman yang lain Tuhan katakan, Tuhan akan jadikan kita pemenang. Nah, inilah pesan kehadiran Tuhan. Inilah kuasa kematian itu yang mengatakan kepada kita, mar kuasa mar gogoh do Tuhan bani haganup isini dunia on. Lalu kenapa kita masih takut untuk melangkah? Ketika kita yakin kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Sampai nang nama poso adik-adik sekolah minggu, mari sikapi Jumat Agung ini, parmateni Tuhan Yesus ini dengan sebuah pemahaman baru bahwa ini adalah sebuah undangan bagiku untuk datang pada Tuhan, membawa pertobatanku, membawa pembaharuan budiku. Kutinggalkan semua yang jahat, yang hitam di belakangku. Karena aku tahu Tuhan sudah menyediakan sukacita kekal bagiku. Itulah pesan Jumat Agung. Jadi lang salah nasiam marbaju si hitam bani panorangon. Lang salah homa marbaju si putih. Lang salah homa marbaju dong si merah. Nah, mardasi si merah maka tuain misalnya. Tidak salah. Tapi akan salah ketika kita harus melewati Jumat Agung ini dengan hal-hal yang biasa-biasa saja. Apakah ada jaminan kita akan bisa masuk Jumat Agung tahun 2022? Enggak ada. Bahkan apakah ada yang menjamin kita bisa hidup ikut Paskah 2-3 hari lagi? Belum tahu. Tapi di dalam hal yang seperti itu, satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu dia. Biar aja itu berjalan dengan sendirinya. Tapi aku berjalan bersama dengan Tuhanku. Jadi oke lah baju hitam, baju putih, baju biru dan segala macam. Itu ekspresi kita. Tapi yang Tuhan mau lihat bukan hanya ekspresi di luar kita. Ekspresi dalam hati kita bagaimana. Boydo hita songon kepala tentara ni on. Dia mengatakan benar, dia memuliakan Tuhan. Hanya melewat itu aja peristiwa itu. Berapa peristiwa rupa yang terjadi? Gelap, tirai robek, sama Tuhan bersuara nyaring. 3 peristiwa bisa mengubah kepala tentara. Sudah berapa ratus peristiwa terjadi dalam hidup kita. Masa belum bisa mengubah iman kita? Sudah berapa peristiwa kesembuhan yang kita rasakan? Sudah berapa ratus peristiwa pemeliharaan Tuhan, pelindungan Tuhan dalam hidup kita rasakan. Masa belum bisa mengubah hidup kita? 3 peristiwa aja udah bisa mengubah kepala tentara yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita pakai matematika, seperti ilmunya Pak Malau, udah salah besar kita itu. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Nah itu dia, bertobatlah. Bukan saya juga orang benar, tidak. Kita sama-sama melakukan pertobatan. Hidup kita tidak lepas dari dosa. Tapi bertobat ke Tuhan. Saya selalu ingat kata Tuhan kepada seorang wanita itu kan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah dia. Bertobatlah dan jangan lakukan dosamu lagi. Karena apa? Firman Tuhan, kuasa kematian Tuhan mengubah kepala tentara itu dan kuasa kematian Tuhan hendaknya bisa mengubah pribadi-pribadi kita saat ini. Terpujilah Tuhan, marmalas niuhur mahita bani panorangon, jalo hita mahor jabagal satokin nari ibagas pemahaman pemaknaan. Dalani Tuhan doon, memberi hidup niuhur hasasapa ni dosa hubakku. Jana on ma otangan baku, otangan batta, ase ulang ma madabuh hita bani dosa use bani hari-hari nalahoro. Terpuji ma Tuhan, selamat menjalani, mengimani dan merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Dan bersyukurlah, muliakan Tuhan, karena hadir Tuhan bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi Tuhan juga hadir untuk menyertai dan memelihara hidup kita. Jangan pernah mengaku kalah kepada penderitaan kita. Karena kita punya Tuhan yang menjadikan kita pemenang dalam hidup ini.
martonggo hita. Dia tetupa bamu Tuhan, bani panorang on di jalo hanami hatamu, bani pardingatan parmati ni Tuhan Yesus Kristus, bani sadarion, marlajar hanami Tuhan, marhition peristiwa parmati ni Tuhan Yesus Kristus, boy ay makorhon pertobatan, bani kepala tentara, bani panorang ijia. Biarlah itu juga menjadi kerinduan kami, menjadi pengharapan kami Tuhan, melalui peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Itu boleh membawa pertobatan baru bagi kami. Membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Membawa kami semakin mampu menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajarkan kami untuk mampu menyerahkan nyawa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biar kami boleh dibentuk Tuhan seturut dengan rancangan damai sejahtera Tuhan. Bue tumang hamaholon na idopakon hanami bani panorang on. Bue tumang kesulitan-kesulitan. Banyak hal terjadi di luar pemikiran kami. Banyak hal terjadi di luar rencana keluarga kami. Tapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu melewati segala perkara. Kami mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Walaupun di dalam kesedihan, kami tetap memiliki pengharapan yang hidup. Ondos sutanganmu maha ganupan hanami Tuhan. Pagori ni kuryamu ke KPS Pamulang. Na hadir i gereja on sonai homa naman dihuti ibadah on melalui media live streaming. Biarlah semua ini boleh menjadi jalan kami memuliakan nama Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, pengorbanan Tuhan yang membawa pembaharuan bagi iman kami. Tonduimu ma Tuhan namak kasomani hanami bani haganup golunami. Bani tiap-tiap panorang ihapkon hanami do pasu-pasumu Tuhan. Ibagas Kristus Yesus hanami martonggo hubamu. Amin. Ita ganupan sonari panorang ni patupuhon galangan nokan doma ipatugah sonaha teknis ni